Hari Jumat kemarin sesampai di kantor dan membuka handphone, ada berita Cak Fuad meninggal pagi itu di sebuah rumah sakit di kota Malang. Saya balas dengan ketikan pesan pendek, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sugeng tindak. Sebagian besar rekan-rekan arsitek tentu tidak kenal beliau. Beliau bukan arsitek, bukan tokoh politik, selebriti, atau selebgram. Beliau adalah guru, panutan anak-anak muda Ma'iyah, dosen, pakar bahasa Arab, dan kakak kandung Cak Nun, MH Ainun Najib. Cak Fuad, demikian beliau biasa dipanggil, juga tentu saja tidak kenal saya. Saya juga sekedar ngaku-ngaku saja sebagai murid, karena banyak berguru pada petuah-petuah beliau. Kita di Jakarta memiliki forum yang disebut Kenduri Cinta di tim Taman Ismail Marzuki. Saya sudah sejak 10 tahun yang lalu banyak begadang dan belajar di forum ini. Hari Jumat, minggu kedua setiap bulannya, anak-anak muda berdialog mulai ba'da isya sampai dengan menjelang subuh. Cak Nun, adik Cak Fuad hampir rutin hadir, sedangkan Cak Fuad sekali dua datang. Beliau lebih sering hadir di forum yang sama bertajuk Padang Bulan di Jombang, yang juga diselenggarakan setiap bulan sejak 30 tahun yang lalu. Bila rekan-rekan arsitek bersua dengan rekaman Cak Fuad di YouTube atau saluran lain, rekan-rekan yang tidak biasa tentu akan segera bosan. Karena gaya bicara beliau datar, tenang, bahkan cenderung tanpa ekspresi. Sangat berbeda dengan adiknya, Cak Nun. Tapi bila rekan-rekan sabar sedikit saja, mencoba menyimak dengan sungguh-sungguh, percayalah rekan-rekan tidak akan rugi. Karena di dalam paparan beliau terkandung kedalaman ilmu, keluasan kebijaksanaan, dan kematangan sikap seorang manusia. Hari Jumat pagi ketika beliau meninggal, beliau menjelang 76 tahun. Cak Fuad lahir pada tanggal 7 bulan 7 tahun 47. Dan secara jenaka beliau mengartikan bahwa deretan angka 7 ini menunjukkan ketetapan Tuhan pada hidupnya. Dan dengan cara itulah beliau istiqomah menjalani hidup beliau sampai pulang ke haribaan Tuhan pada Jumat pagi kemarin. Manusia angka 7. Demikian label yang melekat pada Cak Fuad. Label itu menunjukkan angka tengah. Sudah cukup untuk lulus walau bukan peringkat istimewa. Beliau adalah manusia 7 yang tidak mau disembilan-sembilankan, apalagi disepuluh-sepuluhkan. Dengan itu, beliau mengajarkan sikap syukur yang tak berkesudahan. Kelihatan betul bahwa Cak Fuad menerapkan prinsip kebijaksanaan orang Jawa untuk hidup sakmadyo, hidup secukupnya saja. Beliau mengajar dengan tenang, tidak meledak-ledak, tapi istiqomah di jalan itu. Beliau menjadi dekan di kota Malang, tapi juga tidak hendak menjadi rektor, apalagi Menteri Pendidikan Nasional. Padahal secara kapasitas dan kapabilitas, beliau tidak kalah dengan sebut saja Menteri Pendidikan yang terlintas di benak rekan-rekan. Tapi beliau memilih hidup di angka 7, sebagaimana keyakinan beliau atas ketetapan Tuhan. Sakmadyo kalau pada nilai kebijaksanaan orang Jawa itu adalah hidup sederhana, biasa saja. Kalau direfleksikan di dunia arsitektur, tidak membanggakan karya dengan membayar media untuk diwartakan, tidak memaksakan ide arsitektur hanya berdasarkan hasrat ingin dipuji, niatan riak, menyombongkan diri, walau hanya dalam hati.
Rekan-rekan, sakmadyo atau secukupnya memang konsep yang tidak mudah untuk didefinisikan melalui untaian kalimat. Ini lebih untuk kita rasakan. Kita coba menyelami diri. Di sanalah sebetulnya makna secukupnya itu bisa ditemukan. Sebetulnya hal ini juga kita jumpai di Yunani kuno sana. Ingat apa yang dikatakan oleh Aristoteles untuk hidup bahagia, yaitu ambil jalan tengah dari dua sisi ekstrim. Di sanalah letak kebijaksanaan. Rekan-rekan, saya yang mengaku-aku muridnya yang kebetulan berprofesi sebagai arsitek atau pekerja arsitektur hanya bisa membuat refleksi ini sebagai bentuk penghormatan mengiringi Cak Fuad menghadap Tuhan. Refleksi cermin. Dan bila kita sebagai arsitek hari ini bercermin pada konsep manusia tujuh itu, kelihatan bahwa kita ambyar bila dilawankan dengan segala sikap sederhana dalam menjalani hidup. Sebagai arsitek kita berlomba-lomba menghasilkan karya yang bisa menjadi legasi kita, peninggalan ketika kita mati. Kita merasa itu gagah, bernilai, dan membanggakan. Karena kita melihat Fitra Fire Station-nya Zahadid dan jutaan orang bangga melihat itu ketika saat ini Zahadid sudah meninggal. Kita melihat Falling Water-nya Frank Lloyd Wright dan kagum. Dan kita saksikan dunia juga mengaguminya ketika Frank sudah meninggal. Hal yang barangkali lepas dari sudut pandang kita adalah bahwa yang kagum dan bangga itu adalah kita, orang yang masih hidup. Kitalah yang menilai bahwa karya itu berguna bagi kebudayaan dan barangkali juga bagi dunia. Tapi apakah Hadid, Corbusier, Kenzo Tange, Arata Isozaki yang saat ini sudah meninggal juga merasakan kebanggaan itu saat ini? Apakah mereka saat ini mensyukuri telah merancang Roncam, Hiroshima Peace Memorial Park, Falling Water, dan Domus Museum? Apakah Haman dan Fir'aun saat ini merasakan bangga karena piramida di Mesir dibahas orang setiap hari? Cak Fuad yang saat ini sudah ada di sana, saat ini sudah menyaksikan sendiri apa yang diajarkannya ketika beliau berkiprah di dunia. Apa yang bernilai, apa yang sebetulnya sia-sia. Dan kita yang masih hidup tentu masih dengan gelora semangat untuk lebih baik, lebih maju, lebih hebat. Singkatnya, di atas arsitek-arsitek lainnya. Rekan-rekan, ketika kita bercermin pada sikap angka 7 Cak Fuad, bukan berarti kita akan menjadi arsitek yang tanpa semangat, arsitek yang tidak ingin berkarya sebaik-baiknya. Tidak. Tapi kita perlu lebih presisi mengenali diri kita, apa dharma kita. Tuhan itu menugaskan kita di dunia sebagai apa. Dan setelah itu, setelah persis di titik itu, kita akan berusaha keras, istiqomah di jalan itu. Bisa jadi kita merupakan arsitek yang dititipi Tuhan berbagai inspirasi arsitektur yang menakjubkan, sebagai pembelajaran bagi sesama maupun generasi setelah kita, agar kita melihat Tuhan yang maha indah di karya yang menakjubkan itu. Maka kita ikhtiar dengan keras mengeluarkan ide-ide itu dari benak kita. Tapi bisa juga kita memiliki peran sebagai penterjemah gagasan arsitektur, mewujudkannya ke proses konstruksi sehingga ide bentuk di atas kertas itu terwujud di dunia nyata.
Tidak seperti arsitek yang pertama, arsitek pelaksana ini barangkali namanya tidak akan tercatat di buku atau media. Tapi itu suatu peran juga, dan kita akan menjalankannya sebaik-baiknya. Dan bisa jadi itu malah kita syukuri nantinya. Sebuah amalan karya yang tidak berkurang pahala karena surplus tepuk tangan. Hari ini dunia kagum dengan nama yang memiliki legacy. Hari nanti bisa jadi Anda yang tidak dikenal itu akan lebih menikmati. Sebaliknya, kita yang masih tertinggal juga perlu bijak untuk tidak terlalu mengemaskan perak, tidak memperakkan besi, dan tidak membesikan loyang. Memuji berlebihan peninggalan arsitektur seorang arsitek yang sebetulnya biasa saja, jangan-jangan malah memperberat jalan rekan arsitek itu di kehidupan sana. Di dunia seni kita mengenal istilah menggoreng, pencitraan, untuk mengangkat nilai jual objek seni, bukan untuk menghormati yang meninggal pertama-tama, tetapi untuk kepentingan material kita yang masih hidup dengan penuh nafsu dan hasrat. Tidak perlu mensepuluhkan angka 9, tidak perlu memuji yang berlebihan. Rekan-rekan, itulah makna manusia 7 yang tidak ingin didelapan-delapankan. Sehingga kita tidak menggunakan segala cara bahkan yang tercela untuk bisa berkarya menghasilkan legacy, peninggalan untuk anak cucu yang bisa saja terwujud dan anak cucu Anda bangga, bisa jadi mengaguminya, bangga akan karya Anda, dibahas di berbagai buku dan media. Tapi sementara Anda sendiri yang tertatih-tatih di hadapan Tuhan menyesal, ternyata karya itu tidak ada artinya di momen itu. Selamat jalan Cak Fuad, manusia angka 7 yang semoga di mata Tuhan angka 10. Sugeng tindak.